Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, juga anak-anak yang ada di rumah. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan, kiranya senantiasa boleh kita alami, kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita dapat menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan. Kita bangun dari istirahat kita semalaman, dan di pagi yang indah dan cerah ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat menikmati kasih setia Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, sebab rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kita mengalami kasih setia Tuhan, sudah selayaknya kita juga senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan melaksanakan doa pagi, kita memuji, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu dan mengkhususkan ibadah pagi kami hari ini di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, yang setia terhadap umat milik kepunyaannya dan yang tidak pernah meninggalkan kerjaan tangannya, sebab kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, beserta saudara. Amin. Mari memuji Tuhan. Hitung Jemaat 66 bait 1, di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalan, dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Mari saudara kita berdoa. Penyertaan-Mu sungguh melampaui cara berpikir kami Tuhan. Di mana-mana saja, di mana-mana jua, di setiap situasi Engkau hadir beserta kami. Maka kiranya kami tidak berputus asa atas segala persoalan yang kami hadapi, karena Tuhan selalu menyertai kami. Pagi ini bersama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing, kami mau memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh semakin memampukan hidup kami untuk menghadapi segala situasi. Dan dengan firman Tuhan hidup kami dimampukan, dikuatkan, Roh Tuhan sendiri yang menyertai keberadaan kami, menerangi jalan berpikir kami, menjernihkan batin kami. Sebab kami manusia yang terbatas, penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami semua berpotensi melakukan kesalahan. Karena itu Tuhan, ampunilah kami, sehingga di dalam Engkau kami beroleh rahmat pengampunan, pembaharuan serta pemulihan hidup. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini
diambil dari Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Yehezkiel pasal 39 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Saya baca buat panjenengan semua, mari kita cermati pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Begini firman Tuhan. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, mulai hari itu dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya, kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka, kuperlakukan mereka dan kusembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun, dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya. Dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nats kita dari ayat yang ke-29, gini firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pengkhianatan. Ya. Pengkhianatan ini adalah hal yang menyakitkan. Saudara mungkin pernah terkhianati begitu. Nah, yang namanya pengkhianatan mestinya menjadi suatu hal yang menyakitkan. Sehingga di dalam suasana merasa dikhianati atau terkhianati itu, banyak orang kemudian menyimpan luka hati, menyimpan akar pahit kehidupan, bahkan dendam untuk membalaskan hal yang telah diterima itu kepada orang yang mengkhianati. Banyak orang tidak mau lagi bertegur sapa, banyak orang bahkan mengunci diri di kamar berhari-hari, belum bisa move on karena merasa kecewa berat dengan luka hati yang berat, yang dalam, karena perasaan dikhianati itu. Bahkan banyak orang tidak mau melihat atau bertemu dengan orang lain, mengalami fobia, mengalami paranoid yang berlebihan. Semua orang dipikir menjadi jahat, ya, karena pengalaman hidup yang dialami
oleh orang yang terkhianati. Saudara berbicara tentang pengkhianatan, Israel ini juga dalam narasi yang boleh kita baca hari ini juga sudah mengkhianati Tuhan. Mereka dikatakan memberontak dan tidak mempercayai Tuhan yang sudah memanggil, yang sudah melepaskan dari tanah perbudakan dan menuntun perjalanan bangsa itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Pertanyaannya, apakah Tuhan dendam dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Israel? Apakah Tuhan menyimpan amarah itu? Saudara, Tuhan memang marah. Namun setelah itu dia mengampuni Israel. Tuhan tidak menyimpan kesalahan Israel dan tidak mendendam. Tuhan tidak terluka hatinya dan kedelarung-delarung di dalam akar pahit kepada bangsa Israel. Dan itu dikatakan di ayat 28, ayat 29. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali ke tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Ibu Bapak, ya, menyembunyikan wajah ini berlawanan dengan menghadapkan wajah. Menghadapkan wajah itu orang yang sudi menerima. Seperti berkat yang setiap minggu diungkapkan oleh pelayan ibadah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera. Tetapi dalam masa pengkhianatan itu Tuhan memang marah. Tuhan menyembunyikan wajahnya, tetapi di ayat 29 kita baca di sana, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Artinya Tuhan yang marah itu juga Tuhan yang bisa mengampuni mereka. Tuhan yang mau menghadapkan wajahnya kembali kepada bangsa Israel yang telah mengkhianati itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan Allah mereka yang membawa mereka dalam kelepasan. Saudara-saudara, belas kasihan Tuhan ini menjadi teladan bagi kita untuk berlaku dan belajar dari Tuhan dan berlaku pada sesama kita. Dan kita belajar Tuhan yang mengampuni kita itu juga Tuhan yang memampukan kita untuk juga terus belajar mengampuni. Memang saudara-saudara tidak mudah move on dari rasa sakit hati, tidak mudah move on dari luka hati atau akar pahit kehidupan, kebencian atau dendam atau amarah yang menyala-nyala, tidak mudah. Tetapi jangan mengingkari bahwa kuasa Tuhan itu mampu merubah kehidupan kita. Janganlah kita mengingkari bahwa Tuhan punya kuasa di dalam hidup kita. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mempunyai hati yang mampu mengampuni. Dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani
mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara-saudara, ada sebuah kisah di tahun 98 pada saat Jakarta membara dengan demonstrasi yang luar biasa waktu itu untuk melengsarkan pemerintahan Orde Baru, dan tidak hanya demonstrasi yang terjadi, ada kekacau balauan di ibu kota negara, penjarahan terjadi, pemerkosaan terjadi terhadap etnis-etnis keturunan yang waktu itu banyak sekali menjadi korban penjarahan, perampokan, dan juga pemerkosaan. Saudara tentu melihat saja ngeri, apalagi mengalami. Banyak orang mengalami depresi, gadis-gadis yang belum berumah tangga pada waktu itu juga banyak yang menjadi korban perkosaan. Saudara, ada yang mengalami depresi, sampai-sampai salah satu gadis yang mengalami depresi itu tidak mampu berdoa Bapa Kami. Biasanya sangat hafal menaikkan doa Bapa Kami. Satu kali di tengah depresinya itu ya sulit sekali mengucapkan doa Bapa Kami ketika pada bagian kalimat, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Begitu sulit dia mengatakan kalimat itu. Dan ampunilah kami masih bisa diucapkan. Seperti kami juga berhenti. Karena kesulitan untuk mengampuni. Karena dia mengalami secara langsung penjarahan itu dan juga pemerkosaan dialami oleh dirinya sendiri. Tetapi dalam pendampingan dan juga oleh karya Tuhan, oleh karya Roh Kudus, melalui proses yang tidak mudah, melalui proses yang panjang, gadis yang rumahnya dijarah, ya diperkosa itu, dia mampu mengalami pembaharuan hidup. Dia mampu mengampuni orang-orang yang sudah menghancurkan hidupnya, menghancurkan keluarganya, menghancurkan masa depannya. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pelajaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, supaya kita minta kepada Tuhan untuk menolong kita. Bahkan ketika diri kita dipenuhi oleh amarah, oleh pengkhianatan, oleh dendam sekalipun, Tuhan pasti menolong kita untuk memiliki kelembutan hati, selembut hati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, kan ku berikan kelegaan. Mari datang padaku. Aku lembut dan rendah hati, jiwamu ku beri lega. Kuk yang ku pasang itu enak, dan bebanku ringanlah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menuntun kehidupan kita, memberkati, memberi kecukupan kepada kita. Marilah kita iringi ucapan syukur kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 396 bait 1, Yesus segala-galanya.
Saudara, mari kita berdoa menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Bapa yang rahmani dan yang rahimi, Allah pengasih dan penyayang yang kami kenal cintanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami dapat membangun ibadah, kalaupun masih kami lakukan di rumah kami masing-masing. Doa pagi kami hari ini kiranya tidak mengurangi substansi kami untuk menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan di tengah rumah tangga kami masing-masing. Justru ini mengingatkan kami bahwa keluarga kami sudah selayaknya untuk menjadi mezbah Tuhan di dalam penyembahan, pujian, ungkapan doa, pengharapan kepada Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan, di tengah kehidupan dan pergumulan umat-Mu, yang sakit Tuhan melawat mereka, yang bergumul Tuhan mampukan mereka, juga yang terus berjuang dengan masa depannya, dengan sekolahnya, dengan kuliahnya. Tuhan juga terus memberkati setiap anak-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang dapat mampu menghadapi kenyataan hidup, tantangan yang ada, jadikan peluang untuk terus berpengharapan di dalam kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami hari ini, ungkapan rasa syukur kami ini didasari karena Tuhan sudah memberi banyak hal yang tiada tara bagi kami. Sudah kami nikmati penyertaan-Mu sehari-hari, kami dikuatkan lahir batin kami, maka sudah selayaknya kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami, persembahan orang berdosa ini Tuhan, sucikan dan berkatilah, sehingga menjadi sarana yang baik bagi tumbuh kembangnya gereja-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang memberi rezeki kecukupan bagi kami, dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami, dan berkati Tuhan lawat Indonesia ini, seluruh pemerintah yang bertanggung jawab, yang bertugas menata kelola negeri ini, juga rakyat, masyarakat yang ada, bersatu padu sehati sepikir untuk melakukan yang terbaik bagi tumbuh kembangnya negeri kami, sehingga negeri kami dapat melewati setiap ujian dengan baik, dengan sukses, terutama melewati ujian pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga mampukan seluruh penata kelola negeri ini dengan hikmat, akal budi, kecakapan untuk memimpin, memberi keputusan, mengeksekusi hal-hal yang dapat mendukung perjalanan bangsa ini menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu dan seluruh anggota gereja Kristen Jawetan, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau sang kepala gereja, kami anggota tubuh Kristus, kiranya juga sehati sepikir untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang berproses di dalam iman, semakin tumbuh dewasa, menjadi mandiri, juga menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan. Inilah syafaat kami mau serahkan hidup kami hari ini, esok hari dan selanjutnya di dalam tangan kemurahan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akhiri doa pagi kita dengan menyanyi sebelum kita menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam. Kidung Jemaat 457 bait 1. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam memerlukan-Mu,
tiap ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa dari surga mengalir dalam hidup saudara. Damai sejahtera Kristus memampukan saudara untuk hidup berkemenangan. Roh Kudus menguasai pikiran dan hatimu, menunjukkan jalan hidupmu pada jalan kebijaksanaan, penuh berkat, sukacita, damai sejahtera. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, keluargamu, di dalam hidup sehari-harimu, kemarin, hari ini, esok, sampai selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Matur nuwun. Ya Tuhan, tiada memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya